Nah, menurut kita sangat mengancam sih memang. Jadi ini memang jadi concern semua teman-teman yang ada di industri. Kalau itu terjadi, tadi yang dikhawatirkan Bro William bisa ujung-ujungnya PHK di semua PHKD yang ada. Semua exchange. Kalau itu decentralized gitu. Mereka itu terang-terangan memasarkan di sini. Mereka di Bali sewa hotel bintang 5, kemudian bikin acara mengundang orang Indonesia, dan itu mereka nggak dapat sanksi apa-apa gitu. Sementara kita dengan susah-susah payah jualan ke orang Indonesia gitu. Jadi apakah Indodax akan pindah ke warga negaraan? Oke, hari ini kita nggak ngomongin tentang percuanan di dunia kripto ya, tapi kita bakal bahas sesuatu yang lagi rame kemarin gara-gara gue nonton apa sih CNBC ya? Dari mana ya? Yang Gabriel Ray muncul. CNBC ya, yang dia ngomong tentang RUU P2SK. Ya makanya gue hari ini kedatangan Bro William dan juga Bro Hamdi. Ya. Ya mungkin nanti Bro Hamdi boleh sedikit perkenalan juga backgroundnya apa. Dan gue tentunya dari pihak yang netral, yang tengah ya. Gue dari pihaknya exchange, kalau misalnya mereka mau menyuarakan concernnya silakan. Tapi nanti dari pihak seberangnya itu gue nggak tahu sih seberangnya siapa ya. Kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Karena yang kita tahu kan ada draft yang sedang dikerjakan di DPR gitu kan. Dan kita di industri ada concern gitu aja. Oke. Ya intinya kalau misalnya yang seberangnya juga ingin menyuarakan, kan tentu ada semua hal ada pro kontra gitu. Kalau misalnya ada yang pro tentang ini, mau memberikan justifikasi dan mau podcast juga tentu nanti kita akan berikan hak jawab juga gitu ya. Tapi lu boleh sharing konteks nggak sih? Backgroundnya apa dari Bro Hamdi ya, mungkin belum pernah muncul di sini soalnya. Sama lu kenapa bukan Oscar gitu? Misalkan sering muncul bisa Oscar gitu. Oke, thank you Leon. Gue sebetulnya lama di Bursa Efek Indonesia. Gue di bursa itu lebih dari 20 tahun, dari tahun 95 sampai 2018. Kemudian sempat ke Bursa Berjangka Jakarta, habis di Bursa Berjangka, sekarang di kripto. Jadi hampir semua industri lah gue ikuti ya. Nah sekarang kripto industri baru, dan menurut gue sih sangat menarik gitu untuk ditekuni dan dikembangkan tentunya gitu. Lu sekarang sebagai? Gue CEO dari Bitwiwi. Oh, ya founder exchange lah ya. Salah satu exchange yang dapat license dari OJK, sama kayak Indodax. Gitu. Yeah. Kalau misalnya lu kayak gimana nih? Dari dulu soalnya mukanya si Bro Oscar terus yang nongol. Belakangan ini udah Bro William yang datang nih. Ya sekali-sekali ganti pemain mungkin. Tapi saya sama Oscar memang switch. Kadang-kadang switch. Dulu saya komisaris, dia CEO. Terus switch lagi. Terus sekarang ya mungkin pergantian pemain aja. Tapi Oscar masih sebagai komut sebetulnya di perusahaan kita. Oke. Nah, boleh langsung nggak sih kayak jelasin apa sih itu RUU P2SK gitu? Undang-undangnya sendiri kan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, undang-undang P2SK ya. Itu sebetulnya undang-undang yang sudah diundangkan sejak 2023 ya. Kalau nggak salah ya, 2023. Nah, kemudian sekarang lagi proses revisi. Jadi undang-undangnya belum penuh 2 tahun nih. Sudah ada inisiatif dari DPR untuk merevisi undang-undang tersebut. Di antara revisi ada beberapa pasal yang menjadi concern kami dari para pelaku di industri kripto ini. Karena kalau pasal-pasal itu diloloskan, itu bisa berdampak terhadap keberlangsungan para pelaku yang ada sekarang. Para istilah OJK-nya adalah pedagang aset keuangan digital atau PAKD, atau Inggrisnya crypto exchange ya. Seperti Indodax, Bitwiwi, toko kripto, Flock, kemudian Thrift dan segala macam ya. Implikasi ke sana karena ada satu pasal di undang-undang tersebut, yaitu pasal 312A ya. Di mana di sana dikatakan bahwa kedepannya 2 tahun sejak RUU itu nanti disahkan, itu penyelenggaraan perdagangan kripto itu akan dilaksanakan di bursa. Nah, pertanyaannya apakah nantinya peran PAKD ini akan hilang atau dikurangi atau seperti apa, itu yang kita belum tahu. Karena kalau gua baca itu pasal itu bisa diinterpretasikan 3 interpretasi. 1, bursa itu hanya melisting koin-koin yang di ICO-kan di Indonesia gitu. Sementara koin lain yang seperti Bitcoin, Ethereum, segala macam itu tetap melalui pedagang.
Sehingga peran bursa hanya untuk melisting koin-koin baru dan memperdagangkan koin-koin yang baru itu. Itu interpretasi pertama. Yang kedua, bisa diinterpretasikan bahwa semua listing koin, baik yang lokal koin maupun yang dari luar, itu harus di-list di bursa. Dan perdagangannya pun harus dilaksanakan di bursa. Kalau sekarang kan kripto itu sifatnya kan decentralized. Perdagangannya di masing-masing exchange, kayak Indodax, PDWI, dan lain-lain. Nah, kalau ke depannya perdagangan desentralisasi di bursa, peran kami jadi apa gitu? Apakah seperti perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia atau gimana, itu yang kami juga belum tahu. Nah, ketiga, ini yang paling ekstrim ya. Nantinya perdagangannya desentralisasi di bursa, kemudian nasabah juga bisa langsung memasukkan order di bursa. Artinya memindahkan sistem yang saat ini ada di PAKD dipindahkan ke bursa. Kan secara teknis pasti Bro William, orang IT, pasti gampang sekali memindahkan sistem yang ada di PAKD, tinggal dipindahin ke bursa, kemudian nasabah langsung ke bursa. Ya PAKD semuanya bisa mati. Jadi kita belum tahu interpretasi mana yang dimaksud oleh para pengusul pasal ini. Itu yang kita belum tahu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dari segi kacamata nasabah deh, emangnya perubahan ini implikasinya buat nasabah, investor maupun trader itu apa? Ya, memang kalau dari kita, dari perusahaan, kita ada concern sendiri lah. Karena dengan ada P2SK ini, industri jadi makin ketat gitu. Jadi kita makin susah untuk cari duit istilahnya di Indonesia. Tapi implikasinya apabila semua ini decentralized jadi satu, memang ini jadi single point of failure. Artinya kalau ada apa-apa dengan exchange, ini satu industri se-Indonesia bisa kena gitu. Dan itu saya rasa cukup berbahaya. Karena saya tidak melihat praktek seperti ini diterapkan dimanapun di seluruh dunia. Dan memang sekarang masih rancangan undang-undang. Tapi itu yang juga mendorong dari kita, saya selain dari industri, dari Indodax, dan dari asosiasi juga, bahwa ini konsumen bakal terimplikasi dengan sangat tinggi gitu apabila decentralized, ya kan? Ya, namanya kripto ini very very high risk ya, baik dari sisi perdagangannya maupun dari sisi usahanya. Karena kripto ini bahkan secara risiko untuk IT security lebih tinggi daripada perbankan. Sudah banyak lah yang terjadi di industri kripto gitu, ada kebobolan, ada hacking dan segala macam. Jujur kita di Indodax pun pernah kejadian dan kita tanggung jawab pada saat itu kan. Nah, yang kita tidak bisa bayangkan kalau ini terjadi secara masif dan bursanya hanya satu, artinya seluruh nasabah di mana sekarang ada 19 juta ya Pak Amdi ya, di Indonesia bakal impacted. Itu yang 19 jutanya gitu. Betul. Soalnya maksudnya kalau misalnya sekarang kan maksudnya di masing-masing exchange itu melakukan custody masing-masing gitu maksudnya ya. Kalau misalnya sekarang itu jadi satu, maksudnya sekarang apa namanya, mau dari Bitcoin, dari deposit, dari USDT, semua koin-koin itu juga tercentralized gitu maksudnya. Benernya sekarang karena ada regulasi, wallet itu sudah tercentralized manajemennya. Karena di Indonesia sejak Bapepti mengeluarkan peraturan Bapepti, memang perdagangan industri kripto ini ekosistemnya dibagi menjadi 4. Ada bursa, ada clearing, ada custody, dan ada pedagang yang kita namakan exchange gitu. Nah, semua kripto sudah dikumpulkan sebetulnya di custody, yang saat ini ada ICC. Tapi walaupun secara perusahaan jadikan satu, governance-nya ini masih masing-masing kalau sekarang. Karena governance ini termasuk pedagang, termasuk clearing, itu punya akses sebagai salah satu approval dari governance ketika ada perpindahan saldo. Nah, mungkin sekarang masih oke. Menurut kami sekarang masih oke karena governance-nya beda. Ketika ada insiden masih lebih terbatasi lah karena exchange yang satu dengan exchange yang lain wallet address-nya masih beda-beda. Tapi yang kita takutkan kalau decentralized ini possibly nanti akan disatukan jadi satu gitu. Artinya ya 19 juta member ini kriptonya akan jadi satu pool. Ya itu sangat tidak sehat. Ya, saya menambahkan ya. Memang sejak peraturan Bapepti-nya fungsi custody itu kan memang menyimpan 70% dari aset nasabah. Aset itu maksudnya aset kriptonya gitu. Itu by rule-nya begitu. Jadi 30% di masing-masing aset dan 70% di central custody. Walaupun sekarang itu belum kejadian ya, karena
ICC sendiri belum punya sistem yang bisa mengakomodir itu. Jadi masing-masing exchange sekarang menyimpan di custody-nya masing-masing. Kemudian seperti tadi Bro William bilang, kalau ada nasabah yang mau withdraw itu harus di-approve oleh ICC. Gitu. Nah, cuman ke depannya itu ICC harus punya satu sistem sehingga semua aset kripto nasabah itu mereka yang keep. Nah, ini yang tadi yang dimaksud Bro William itu single point of failure. Yeah. Dan menurut saya itu menyalahi prinsip investasi dimanapun. Yang menyatakan bahwa don't put all your eggs in one basket. Kalau basketnya jatuh, semua telurnya pecah gitu. Semua aset itu akan hilang. Apakah kita sudah siap dengan teknologi yang demikian canggih sehingga sangat aman terhadap hack dan segala macam. Itu yang kami khawatir gitu. Kalau sampai itu kejadian harus disimpan oleh satu pihak, kemudian dihack seperti yang kejadian di Indodax, itu kan buyar semua kita. Bahkan barusan ada hack besar di Korea Selatan. Yang hack Korea Utara juga. Padahal kita tahu Korea Selatan itu IT security-nya paling bagus. Ya. Karena mereka setiap hari berantem kan sama Korea Utara. Mereka pun masih kejadian. Tapi apakah itu bisa, misalnya ya, kan kalau misalnya kayak kemarin Indodax kan ya appreciate juga dari teman-teman Indodax kemarin bertanggung jawab ngembaliin berapa tuh ratusan miliar. 22 juta. 22 juta, 300 M ya kan kira-kira kan. Nah, apakah itu harusnya jadi misalnya jadi hal yang bagus buat Indodax misalnya ya. Oh, kalau misalnya gitu, kalau misalnya hack udah bukan urusan gua. Ini urusan pemerintah gitu yang harus mengembalikan gitu. Berarti gue jadi lepas gitu. Nggak bisa karena kan nasabah itu atas nama masing-masing exchange. Nasabah tetap akan minta pertanggungjawaban exchange. Nah, kita kan minta ke central custody. Nah, itu yang menurut saya sih risikonya akan sangat besar gitu. Ya, kalau menurut saya peraturan yang sekarang kan segregation of duties dan obligation-nya kan udah jelas gitu. Nah, yang nanti setelah rancangan undang-undang misalkan diketok, nah setelah itu kan pasti ada peraturan pelaksanaan. Nah, itu kita masih abu-abu lah seperti apa nanti jika ada insiden siapa yang bertanggung jawab. Cuman ini jadi membuka sesuatu yang menurut kita sudah bagus sebetulnya. Tapi apakah ini kan biasanya kan kalau misalnya mau dirancang sebuah undang-undang pasti kan pelaku usaha diskusi lah supaya nanti undang-undangnya itu bisa dibikin sesuai dengan kepentingan bersama gitu. Nah, teman-teman udah sempat diskusi kah atau kayak gimana gitu? Secara resmi belum, karena memang setuju ya, karena itu ada yang namanya rule making rule. Jadi DPR pasti akan ngajak bicara semua pelaku nantinya. Cuma sekarang kita belum sampai ke tahap itu ya. Kita baru sampaikan karena kita sudah tahu ada informasi tersebut, kita bicara dengan cara informal dengan otoritas dan juga dengan teman-teman yang kita kenal di DPR. Tapi harusnya itu ada proses formalnya bahwa DPR harus mengajak bicara semua pelaku industri. Terus berarti tadi ya implikasinya satu dari segi risk jarnya centralized itu yang masukan dari teman-teman kan. Ada implikasi apa lagi dari sisi nasabah? Soalnya kalau misalnya teman-teman audience kan 99,99% itu kacamata investor / traders kan. Mereka bukan sebagai pemilik exchange. Jadi ya supaya mereka bisa paham implikasinya ini untuk mereka itu apa. Pertama tadi dari segi sentralisasi, terus ada poin apa lagi? Sebetulnya dengan ekosistem yang ada sekarang pun sebetulnya kami ini sudah dirugikan sebetulnya. Mungkin kalau teman-teman ingat itu di tahun 2022 itu kan bulan Mei itu pertama kali diberlakukan pajak atas transaksi kripto. Waktu itu kripto masih dianggap sebagai aset, sebagai komoditi. Jadi pada waktu beli kena PPh 0,11, kemudian waktu jual kena PPh final 0,1. Totalnya 0,21 gitu. Sementara di luar itu kan belum mengenal pajak gitu. Jadi pada saat pemberlakuan peraturan pajak itu mungkin bisa correct me if I'm wrong, 2/3 dari transaksi di Indonesia itu pindah keluar ke exchange luar. 2/3. Jadi tinggal di Indonesia cuma 1/3-nya. Oh, setelah pemberlakuan pajak. Ya, karena kan di industri kripto di luar kan mereka belum menerapkan pajak gitu. Sementara kita sudah menerapkan pajak. Nah, itu sudah kita kehilangan 2/3-nya. Gara-gara dari segi spreadnya jadi lebih jauh dibandingkan dengan exchange luar gitu maksudnya. Nah, apa yang terjadi untuk pemain atau investor kripto lokal pun yang trading di Indodax atau di Bitwiwi, kebanyakan mereka cuma on ramp off ramp. Artinya apa? Artinya mereka hanya
mau memasukkan rupiahnya, beli USDT, kemudian USDT-nya dikirim ke exchange luar, mereka trading di luar, tektok entah berapa kali, kemudian kalau mereka mau ngambil rupiahnya, mereka baru kirim lagi ke Indodax untuk ngambil rupiah, itu off-ramp. Jadi kita cuma kebagian waktu beli USDT-nya atau waktu jual USDT-nya. Waktu jual kan ada fee, waktu beli ada fee. Paling kami kebagian itu. Ya. Jadi kalau peraturannya makin diperketat ke depan, itu makin banyak. Ya. Kita akan kehilangan makin banyak gitu nasabah. Ya. Karena mereka memilih untuk trading di luar. Besaran pajak ini soalnya cukup besar di Indonesia. Dan pajaknya itu kan biasanya kalau investasi pajaknya itu kan pajak capital gain. Nah, di Indonesia menerapkan pajak final seperti bursa efek sebetulnya, seperti di capital market, di mana dulu waktu di zamannya Pak Pepti ketika kripto ini dianggap komoditas, ada PPN 0,10, 11. kemudian update menjadi 0,11, kemudian ada PPH 0,10. Di total jadi 0,21. Nah, setelah perpindahan dari komoditas menjadi aset keuangan digital, PPN dihilangkan. Tapi tarifnya tidak serta-merta dihapus, tapi dipindahkan. PPN-nya sekarang jadi 0,21. PPA finalnya jadi 0,21. Nah, padahal kita revenue exchange sendiri nggak segitu besar untuk setiap trade. Ya, jadi memang kalau dari kacamata industri, kita ini ketika membuat sistem, mencari member, kemudian ada transaksi, revenue kita yang kita kasih ke negara itu lebih besar daripada revenue yang kita makan sendiri. Jadi kita ini ya membangun negara. Membangun negara. Ya, mungkin saya mau nambahin ya. Ini kita jadi perlakuan pemerintahnya nggak adil karena di saham itu cuma kena 0,1% PPh final. Sementara di kripto 0,21. Iya. Paling tidak kalau mau ya samain gitu. Sama-sama 0,11 karena kan sudah jadi aset keuangan digital. Betul. Sudah sama-sama aset keuangan artinya pajak finalnya mestinya sama 0,1. Nah, yang kita takutkan kalau semua itu decentralized di bursa, artinya kalau centralized artinya cuma satu. Kemudian artinya akan tercipta monopoli. Kalau sebelumnya kan Indodax sama Bitwiwi, sama Thrift, sama toko kripto, sama Vlog, kita kan masing-masing entitas yang berbeda. Dan kita untuk mendapatkan customer, salah satu strategi yang kita lakukan adalah kita perang harga, perang service gitu kan. Kalau cuma satu kan nggak perang dengan siapa-siapa. Artinya nanti bisa suka-suka sendiri menentukan harga yang mau di-charge kepada user. Nah, udah tambah pajak, nanti harga dimonopoli, ya kita sangat takut nanti kita nggak kompetitif sama sekali. Dan kalau memang tidak kompetitifnya, nanti user pasti akan lari ke luar negeri. Tapi apakah bukannya udah ini ya, kan secara legality kan sebenarnya yang perusahaan-perusahaan luar negeri itu ilegal sebenarnya kan. Nah, tapi dengan status itu, tetap 2/3 volumenya itu dari luar negeri. Iya, karena orang kan kripto ini sifatnya borderless kan, nggak mengenal batas. Orang Indonesia dengan gampang bisa buka di exchange luar. Waktu dulu Komdigi diblokir dengan VPN, tapi orang bisa buka dengan VPN, nggak ada susahnya gitu untuk orang Indonesia akses website illegal exchange yang ada di luar. Itu terbukti kan 2/3 itu lari keluar gitu. Jadi menurut saya sih nggak ada poinnya mau diblokir, mau segala macam itu nggak ada gunanya karena itu tadi industri kripto ini sifatnya borderless. Jadi itu akan terjadi dan sampai saat ini itu illegal exchange yang ada di luar mereka itu terang-terangan memasarkan di sini. Mereka di Bali sewa hotel bintang 5 kemudian bikin acara mengundang orang Indonesia dan itu mereka nggak dapat sanksi apa-apa gitu. Sementara kita dengan susah-susah payah jualan ke orang Indonesia gitu. Sementara yang ilegal yang jauh-jauh datang dari luar mereka gampang masuk ke sini. Iya. Itu. Jadi apakah Indodax akan
pindah kewarganegaraan? No comment. Iya, oke. Ya, soalnya secara peraturan nggak boleh, tapi secara praktek mereka pasti terjadi. masih terjadi. Itu gampang dengan kamu kalau datang aja ke Bali pas acara apa tuh yang tiap tahunan Invest, ya itu banyak yang bikin kelas-kelas di hotel-hotel bintang itu banyak. Oh, jadi bikin perusahaan di luar negeri tapi dapat customer-nya orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia kan bisa tinggal buka di website di apps-nya, register, ya udah selesai. Iya. Berarti dari segi kacamata POV-nya nasabah, so what gitu? So what kalau misalnya sekarang misalnya fee-nya naik. Fee-nya naik, mereka nggak bisa pakai exchange lokal gitu kan misalnya kan. Mereka terpaksa jadi mahal kan. Jadi mahal, soalnya nggak kompetitif. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin kan investor kan orang yang di industri kripto yang investasi atau yang trading ada dua kubu. Ada yang mereka misalnya DCA invest long term sama ada yang trade frequently gitu ya. Kalau misalnya investor mungkin dampak kenaikan fee nggak signifikan buat mereka. Ya kan soalnya ya mereka beli hold ya kan 5 tahun kemudian baru jual, fee-nya very very small. Tapi pasti kan yang paling besar itu adalah orang yang trade, yang in out, yang volumenya itu kan. Nah, sekarang kalau misalnya mereka menggunakan exchange asing, so what gitu? Buat dari sisi nasabahnya. Iya, kalau pakai exchange asing, maksudnya jumlah volume yang di-generate oleh orang yang trading itu kan juga besar. Betul. Pemainnya, bahkan possibly lebih besar daripada yang invest. Betul. Nah, mereka ini kan nasabah yang harus dilindungi juga oleh negara kalau menurut kami, ya kan? Nah, kalau semua trading di luar negeri kan perlindungannya tidak ada dong. Bagaimana negara bisa memonitor sesuatu yang terjadi di luar negeri? Kan itu bukan juridiksinya mereka. Kalau di Indonesia kan kita, Pak Hamdi, kita mau jadi direktur, kita FNP-nya susah ya. FNP-nya susah ditanya. Fit and proper. FNB. Fit and proper test. Fit and propernya susah. Harus orang Indonesia, harus ada pengalaman bla bla bla. Integritas segala macam. Integritas, tidak boleh tersangka, tidak boleh ada kasus pidana sebelumnya. Jangan kan tersangka, kalau kredit scoringnya jelek aja itu nggak bisa lolos gitu. Jadi susah. Maksudnya itu yang mungkin kita bayar di Indonesia karena kita mau menjadi ekosistem yang sehat gitu kan. Kalau ada apa-apa OJK undang. Kalau OJK belum bisa, nanti dari kepolisian pasti mengundang, bisa sampai dituntut di pengadilan. Nah, kalau yang di luar negeri, exchange-nya banyak sekali. Oke lah kalau invest di exchange yang bagus gitu. Tapi bagaimana kita bisa tahu nasabah ini trading di exchange yang bagus? Kan tidak ada yang bisa memastikan. Ya, dulu yang misalnya kalau misalnya kayak FTX gagal bayar, gitu, misalnya bangkrut gitu misalnya, dana nasabah hilang, itu gimana buat ngejar dana buat nasabah gitu maksudnya? Ya, perlindungan investornya gimana gitu. Kalau sekarang kan kalau dengan exchange kalau mereka tinggal lapor ke OJK selesai gitu. Tapi kalau yang exchange luar begitu ada kasus, mereka mau ngadu kemana? Jadi memang concern kami juga perlindungan terhadap investor orang Indonesia yang buka akun di exchange luar. Kalau terjadi apa-apa, perlindungan mereka gimana? Oke, FTX itu dulu exchange nomor 2 terbesar di dunia. Jadi bukan abal-abal dari kacamata orang yang lihat dulu ya. Saat itu nomor 2 terbesar. Nomor 2 terbesar di US lagi. Iya. Ya kan? Dan foundernya kan dekat dengan politisi apa segala macam. Nah, kita nggak boleh naif lah. Kita di Indonesia, kalau ada kejadian di luar negeri, emang kita bisa narik lagi kalau ada kasus hukum dengan entitas di luar negeri. Kan faktanya sangat susah. Korbannya FTX banyak banget. Orang Indonesia juga banyak. Mereka bisa dapat balik nggak asetnya? Saya nggak yakin. Mungkin untuk teman-teman yang warga US, warga Europe cenderung lebih mudah. Tapi kita kan di Indonesia gitu. Ya, berarti pertama tadi yang menurut teman-teman di sini yang ditakutkan itu adalah masalah sentralisasi dan kenaikan dari segi fee-nya ya. Nah, dari segi POV-nya nasabah gitu. Ada lagi nggak selain dari itu? Saya selalu mengambil analogi mengatur industri khusus kripto ini kayak megang telur tuh nggak? Kita kalau megang telur kekencengan, telurnya pecah. Atau kalau kita megangnya longgar, jatuh pecah juga. Gitu. Jadi memang regulator harus mencari cara untuk mengatur industri yang masih infant ini. Kita kan boleh dibilang masih infant industri, baru 10 tahunan ya. Jadi kalau pengaturannya terlalu ketat, telurnya pecah, industrinya jadi mati. Dan kalau tanpa peraturan pun nanti terlindung investor gimana gitu. Jadi memang harus
harus dicari pola pengaturan yang demikian rupa sehingga industrinya nggak mati. Karena kalau seperti tadi saya sampaikan, industri kripto ini sifatnya borderless. Kalau kita di sini mengatur terlalu ketat, orang Indonesia dengan mudahnya bisa Pindah. buka akun di exchange luar gitu, dan pemerintah akan kehilangan pajak, pendapatan dari pajak. Dan itu tadi yang Bro William singgung, kalau terjadi apa-apa dengan exchange luar, perlindungan terhadap investor Indonesia nih gimana gitu. Jadi memang pemerintah dalam ini otoritas jasa keuangan memang harus mencari formula pengaturan yang menurut saya sih sedemikian rupa sehingga industrinya nggak mati dan perlindungan terhadap orang Indonesia juga ada. Gitu. Jadi isunya itu bukannya masalah nggak mau diatur, bukan itu, tapi isunya adalah supaya ada ruangan untuk berdialog gitu maksudnya, dan supaya cari titik tengah apa yang oke, apa yang nggak oke gitu maksudnya. Betul. Salah satu yang mungkin dikhawatirkan sekarang kan exchange ada 29 di Indonesia yang sudah mendapatkan license. Dan 29-29-nya namanya kan pedagang. Exchange di aturan OJK itu namanya pedagang aset keuangan digital. Itu. Nah, mereka itu pedagang yang sekarang bisnis modelnya adalah memperdagangkan aset kripto. Nah, ini yang menjadi dispute di rancangan undang-undang bahwa perdagangan akan dilaksanakan oleh bursa. Artinya itu bisnis model 29 perusahaan ini. Kalau misalkan nanti decentralized, artinya ya bisnis modelnya tiba-tiba hilang, diberikan kepada bursa. Oh, jadi tulisan itu bursanya boleh jual beli yang tadi ya? Itu dia. Diwajibkan, bukan boleh. Diwajibkan. Ya. Nah, artinya ketika bisnis model ini dipaksa berpindah dari 29 entitas ke satu entitas, itu kan kita kehilangan revenue. Kalau kehilangan revenue terpaksa ya kita mesti melakukan hal yang tidak kita inginkan, misalkan PHK, restructuring dan segala macam. Iya. Oke. Ya mungkin saya tambahin karena kripto ini kan tadinya sifatnya kan decentralized ya. Itu yang sudah terjadi sekarang. Jadi masing-masing exchange itu mandiri sendiri-sendiri gitu, punya sistem perdagangan sendiri, Indodax punya sendiri, Bitwi punya sendiri, toko kripto atau Vlog punya sendiri gitu. Dan itu yang terjadi sekarang. Nah, dengan rancangan yang baru nih seolah ini akan di centralize. Jadi satu. Maksudnya jadi satu order book kalau kayak jadi gitu. Satu order book. Kalau satu order book, kami ini jadi perannya sebagai apa gitu. Nah, kalau itu terjadi, tadi yang dikhawatirkan Bro William bisa ujung-ujungnya PHK di semua PHKD semua PHKD yang ada. Semua exchange. Kalau itu decentralized gitu. Dan ini menurut saya juga menyalahi kitohnya kripto yang tadinya decentralized gitu. Yang tadi decentralized kemudian sekarang dipaksa centralized lagi gitu. Saya suka kasih ilustrasi seperti ini. Katakan kolam pancing gitu. Dulu itu kolam pancingnya ada 29. Nah, karena ada aturan kolam pancingnya 29 suruh jadi satu. Kemudian kita sebelumnya, kita yang punya kolam pancing, kita yang jagain tiket, next akan jadikan satu, kita cuma jadi penjual tiket doang. Ya, apa revenue dari yang punya kolam sama yang jualan tiket kan pasti beda dong. Nah, lu boleh kasih ilustrasinya kan tadi kan lu kan backgroundnya dari bursa kan, Bro Hamdi kan. Apa yang beda? Misalnya kalau misalnya saham kan kita juga mau kita buka exchange dimanapun kan kita juga ngeliatnya satu order book, ya kan. Sama kita buka di sekuritas manapun kita beli BCA, kita jual BCA selalu di harga yang sama. Gitu. Nah, apa yang berbeda di kripto? Kenapa ini jadi seolah-olah berbeda gitu? Ya memang berbeda karena kalau di bursa saham, bursa efek, order booknya, sistem perdagangan itu memang di-provide oleh bursa efek gitu. Kemudian ada perusahaan sekuritas, mereka hanya menggunakan sistem perdagangan yang di-provide oleh bursa efek. Mereka tadi hanya yang jualan tiket yang tadi Bro William bilang. Nah, sementara di industri kripto, masing-masing exchange itu punya order book sendiri, punya sistem perdagangan sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Indodax punya lain, Bitwi punya lain gitu. Kemudian yang exchange yang 29 tadi dikatakan Bro William itu masing-masing punya sendiri. Jadi karena memang sifatnya decentralized. Nah, sementara di bursa saham itu sifatnya centralized. Sistem perdagangan disiapkan oleh bursa, sekuritas hanya menggunakan. Nah, ini di rancangan ini seolah-olah ekosistem yang di bursa efek itu di-copy menjadi ke industri kripto. Padahal dua binatang yang beda ini. Jadi harusnya tidak bisa gitu. Dua hal yang beda. Apakah Bro William ya, dan lu juga pasti kan ada teman-teman di industri yang sama yang nggak duduk di sini. Misalnya dari kripto lah, dari vlog segala macam. Gimana sih kayak pandangan terhadap RUU ini? Apakah ini seserius itu mengancam
bisnisnya atau industrinya exchange kripto di Indonesia? Menurut kita sangat mengancam sih memang. Jadi ini memang jadi concern semua teman-teman yang ada di industri. Karena ini jadi over-regulated lah kalau kita lihat. Sementara kalau kita bandingkan dengan regulasi di luar negeri, negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Hong Kong, mereka ini sedang melakukan relaksasi peraturan supaya industri kripto ini bisa masuk ke negara mereka. Indian kan user akan memakai exchange lokal, kemudian ekonominya juga gerak dari situ. Syukur-syukur kalau trader yang di luar negeri pun masuk ke negara mereka, karena ini bisa menjadi capital inflight dan akan menguatkan mata uang lokal gitu. Nah, kalau di Indonesia tadi di satu sisi revenue kita turun, di sisi lain industrinya jadi lemah gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa berkompetisi, semua kabur keluar, kemudian ya sayang juga founder-founder Indonesia ini. Ya kita sih ngerasa kita inovator, kita berusaha menjawab masalah gitulah. Teman-teman customer di Indonesia pengen trading dengan sehat, trading kripto, investasi kripto, kita buatkan platformnya sesuai dengan semua aturan yang ada. Tapi kalau susah berkembang, ya ini kayak menghambat inovasi di Indonesia sih kalau menurut kami. Iya. Oke, berarti apakah ada lagi? Tadi kan nomor 1 dari segi ini jadi centralized, jadi dari segi resiko, kalau misalnya hacking segala macam. Nomor 2 tadi dari segi fee kan, dari segi fee. Berarti ada lagi nggak implikasi ke the everyday people yang invest atau trading gitu? Kalau misalnya RUU ini disahkan. Salah satu pasal selain yang tadi kita sering obrolin kan 312A ya Pak Hamdi ya. Selain itu ada juga satu pasal 215A di mana C ya. Pokoknya 215 di sana itu memberikan kontrol yang sangat besar ke bursa, bukan hanya di perdagangan kriptonya saja, tapi the whole crypto ecosystem, nanti ICO misalkan penerbitan token, kemudian bahkan sampai ke dompet penyimpanan aset kripto itu bakal harus diselenggarakan, diatur, dilaporkan dan diterima oleh bursa. Ini kan nanti artinya kalau kita nyimpan main airdrop itu misalkan, atau kita main decentralized finance, DeFi, atau apapun yang ada di blockchain itu harus dilaporkan dan disetujui dan possibly dikenakan fee. Which is sekarang nggak ada. Dan itu menurut saya melanggar prinsip desentralisasi. Karena ini kan industri kripto diciptakan sebetulnya untuk melawan traditional finance yang terlalu centralized. Mau di-decentralize supaya bisa dinikmatin oleh customer dan inovator yang lebih banyak. Nah ini malah menjadi kebalikan dari prinsip dari blockchain itu tersebut. Ya, mungkin kalau kita kembali ke sejarah kelahirannya industri kripto kan, itu kan karena adanya Crismon 98, kemudian ada subprime mortgage 2008. Dengan dua krisis itu, para pelaku industri keuangan ini kehilangan kepercayaan terhadap regulator, centralized regulator. Jadi mereka ingin membangun satu industri yang di mana pengaturnya mereka sendiri gitu. Tapi kan regulator di dunia manapun nggak mau tinggal diam dong. Mereka tetap ingin mengatur industri ini. Boleh-boleh saja ya, dan itu memang sah-sah saja untuk pelindungan investor segala macam. Cuman jangan sampai pengaturannya kembali ke mode yang centralized lagi gitu, yang centralized yang sangat ketat sehingga industrinya bukannya berkembang malah mati gitu. Jadi tadi saya sudah singgung bahwa industri kripto ini baru infant industry, baru industri yang baru lahir 10 tahun yang lalu lah. Kalau kita mengaturnya langsung kenceng sama kayak industri yang sudah mature kayak perbankan atau pasar modal, ini masih anak kecil diikat ketat ya pasti akan susah berkembang dan bisa lama-lama mati gitu. Itu sih message-nya. Ya, sebenarnya intinya kalau misalnya dari sisi customer, ya customer kan pasti kan punya pilihan, ya kan? Mereka bisa invest atau trade di perusahaan di exchange Indonesia yang emang udah diregulasi, ya kan? Atau kalau misalnya mereka lihat fee-nya itu misalnya nggak kompetitif atau misalnya dari segi fitur-fitur itu inferior, mereka bisa memilih untuk
invest di tempat yang lain di luar Iya. negeri gitu kan. Which is kalau misalnya kayak gitu yang ditakutkan adalah tadi ya berarti ya kalau misalnya ada apa-apa dengan exchange luar negeri ini mereka nggak bisa mau nyari siapa. Ya, perlindungannya Nomor gimana satu, gitu ya. sama nomor 2 dari segi perpajakan. Perpajakannya akan hilang. Pemerintah akan kehilangan kesempatan untuk dapat pajak kan. Iya. Makanya yang perlu dicari adalah gimana caranya supaya exchange lokal itu bisa thrive, bisa win-win, ya kan semuanya bisa win lah gitu. Ya. Itu kata yang saya tahu win-win, yang penting win-win lah. Kita tidak pungkiri, kita nggak naif juga bahwa exchange luar negeri nggak ada yang bagus. Saya sendiri juga pakai exchange luar negeri. Tapi mungkin kalau kita dari industri lokal, kita lebih cari level of playing field aja gitu. Kalau dipajakin sana pajakin. Aturannya sama. Aturan yang bisa diterapkan di Indonesia bisa diterapkan di luar negeri. Jadi kita persaingannya sehat. Jangan sampai aturan itu diciptakan yang hanya membatasi developer yang ada di dalam negeri, tapi yang di luar negeri bisa jualan sesukanya. Itu jadi nggak adil. Oh ya, berarti yang dirasakan adalah perusahaan yang investasi di Indonesia sekarang jadi nggak level playing field-nya. Nggak level playing field. Level playing field-nya nggak sama. Jadi ibaratnya kita yang di satu kolam ini diobok-obok terus, sementara yang di luar itu dibiarin main bebas gitu, tanpa dia apa-apain gitu. Iya. Mereka bisa masuk ke Indonesia, nyari nasabah di Indonesia, nggak kena sanksi apa-apa, sementara kita yang sudah di dalam kolam ini, diobok-obok terus lama-lama ikannya mati kan, airnya kotor lama-lama kan mati ikannya. Padahal crypto industry ini yang lagi berkembang di Indonesia. Iya. Dan memang banyak perusahaan yang maju, yang bagus itu. Sedangkan tech industri di Indonesia banyak yang ngomong lagi winter. Nah kalau makin dihambat ini jadi winter juga takutnya. Tech industry dari sisi kriptonya juga jadi winter. Jadi, ada lagi ya dari teman-teman tambahan buat mengenai RUU ini? Ya paling itu ya, kami semua ingin diajak untuk dalam proses rulemaking rule-nya tentu saja kami harus diajak kasih kesempatan untuk bicara, karena gitu jangan sampai nanti tahu-tahu undang-undangnya sudah diundangkan, itu kami nggak bisa apa-apa lagi, karena banyak risiko yang muncul nanti kalau pasal-pasal tadi yang kami sudah sebutkan itu disahkan gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti akan para pelaku ini akan mati, dan ujung-ujungnya kan ada PHK massal di industri kripto. Kalau kripto yang tadinya adalah decentralized kemudian dipaksa centralized, yang kekhawatiran kami itu tadi ujung-ujungnya adalah kehilangan kesempatan bisnis buat kami para pedagang ini, dan mungkin para karyawan yang sekarang ada akan bisa terancam di PHK gitu. Kalau lu ada final words? Saya rasa spirit dari dibuatnya RUU pasti spiritnya bagus. Cuma memang ada concern lah dari industri. Ya mudah-mudahan kita bisa mencapai titik temu bahwa rancangan undang-undang yang spiritnya sudah bagus ini jangan sampai menghambat industri, tapi lebih mengembangkan industri, win-win untuk member, untuk kita para pebisnis juga, supaya kita bersaing dengan apa yang ada di luar negeri lah. Ya pertama misalnya dari gue, intinya berharap supaya industrinya maju lah, supaya semuanya win-win gitu ya, dan buat nasabah juga supaya yang terbaik. Makanya kalau misalnya, ya gue juga nggak tahu sih seberangnya siapa. Tapi kalau misalnya di seberangnya ingin menjelaskan kenapa RUU ini penting dan kenapa ingin disahkan dengan apa yang udah tertulis, ya kita pasti media yang netral dan dua sisi gitu ya. Dari sisi orang yang pro dan yang kontra, kita harus menyuarakan bersama gitu. Sip, thank you so much bro for your time. Appreciate it. Thank you so much. Thank you so much. Appreciate it.